Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Seth Atar, NIM 114200084 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2020, praktikan Sistem Informasi Lingkungan PLUK 5. Jadi pada kali ini aku bakalan membuat video tutorial mengenai penggunaan aplikasi MapSource dan ArcMaps pada acara ke-6, yaitu tracking. Oke, mungkin langsung aku mulai. Yang pertama, klik pada file, lalu klik open. Lalu kita buka data yang telah kita ambil dari lapangan, data tracking yang menggunakan GPS. Klik open. Oke, sudah seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita blok. Kita blok seperti ini. Lalu kita klik kanan. Lalu kita ke file. Lalu kita ke save as. Lalu kita simpan. Di sini aku kasih nama waypoint. Untuk save as type-nya DXF. Seperti ini. Oke, untuk bagian ini lalu kita klik yang use UTM coordinates, kita klik OK, sudah. Lalu kita lakukan hal yang sama pada track. Kita klik dulu, kita file, save as, lalu sini aku kasih nama track. Lalu filenya dfx. Lalu ini use UTM coordinate ditandai, lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti itu, kita lanjut ke aplikasi ArcMap. Oke, yang pertama-tama kita lakukan ialah kita klik pada layers, lalu kita klik add data, lalu buka pada file yang kita inginkan tadi. Lalu di sini ada kita buka yang bagian track, bagian waypoint maksud saya. Kita tunggu sebentar. Oke, oke, akan muncul jadi seperti ini. Lalu selanjutnya ini kita klik kanan, lalu kita ke bagian ini. Setelah seperti ini, lalu kita juga klik kanan pada layers, lalu add data, lalu kita tambahkan foto citra dari UPN. Oke, sudah masuk seperti ini. Lalu ini kita centang aja. Lalu pada bagian tadi yang kita input dari hasil save di map source, ini kita klik aja, kita uncentang bagian ini dan ini. Jadi hanya ada dua yang tercentang, yaitu point dan polyline. Lalu selanjutnya kita ekstrak untuk bagian point dan polyline-nya. Ke kanan, data, ekspor data. Maksud saya ekspor data. Lalu kita simpan saja di folder yang kita inginkan. Di sini saya pakai untuk namanya itu adalah point. Save. Oke, udah muncul seperti ini. Jadi kalau dicentang muncul poin-poin seperti ini. Lalu untuk bagian polyline kita klik data, ekspor data. Pada bagian sini kita sama, kita beri nama track, save. Oke, sudah jadi seperti ini. Ini bisa kita uncentang aja. Jadi seperti ini. Nah, lalu juga sebelumnya juga jangan lupa kita ke menu layers, lalu ke properties, lalu di sini kita jangan lupa juga untuk klik pada WGS. Like, oke, sudah.
Itu. Lalu langkah selanjutnya ialah dari track dan poin ini. Nah, itu dari untuk poin ini sendiri, kita bakalan klik eh, kanan pada bagian poin, lalu open attributes table, lalu pada bagian ini, pada bagian ini tuh kita ke select by attribute, lalu kita ke file folder, ke di sininya kita klik pada bagian div name. Div name sama dengan get unique value, lalu di sini masukin aja di bagian waypoint. Apply. Kalau sudah seperti ini, kasih masuk seperti ini. Ini kita close aja. Lalu pada bagian ini, kita klik kanan pada poin, lalu kita ke data, lalu export data. Di sini diberi nama titik. Oke, kita save. Oke, sudah. Lalu pada bagian track, kita ke data, export data. Seperti tadi, kita kasih nama jejak. Kita save. Maaf, ada yang kelewat. Nah, itu untuk poin. Lalu selanjutnya, untuk bagian track, kita klik kanan, open attributes table, lalu kita pada bagian div name, klik kanan, lalu sort ascending, lalu kita pada dua ini kita klik satu, lalu kita ctrl klik juga bagian sini, lalu kita ke track, data, export data, lalu kita beri nama jejak. Save, yes, oke. Oke, lalu ini kita tutup aja. Lalu pada bagian track dan juga poin bisa kita hilangin aja. Oke, seperti ini jadinya. Lalu selanjutnya yaitu kita akan merapikan dari eh, jejaknya ini sendiri. Caranya gimana? Yaitu yang pertama kita klik kanan pada titik. Klik kanan pada titik. Lalu kita ke bagian edit features, start editing, continue. Lalu kita klik ininya. Lalu kita ke edit vertex. Seperti ini. Lalu selanjutnya bisa kita hapus-hapusin aja yang bagian ruwet-ruwetnya. Kita hapusin aja. Nah, oke. Setelah semua titik udah jadi rapi seperti ini, kita langsung ke editor, stop editing. Yes. Oke, udah di save. Jadinya bakalan seperti ini. Lalu, langkah selanjutnya yaitu kita bakalan memberi lambang pada titik-titik ini dan labeling. Oke, yang pertama titik open attribute table dulu, lalu kita ke bagian name, lalu kita sesuaikan. Sebelumnya kita edit feature, start editing pada bagian titik, lalu name kita ganti thumbnail, lalu post and rektorat, dan rektorat rumah kaca Muldoko FTM dan juga parkiran. Ya, setelah itu kita ke editor, stop editing, ke yes. Nah, lalu kita klik kanan lagi pada titik, kita tutup aja. Kanan pada titik, kita ke properties,
Lalu kita ke menu simbologi, kita klik ke kategori sini, lalu pada value fieldnya kita cari name. Name, sudah, kita cek aja. Lalu add all values, lalu kita klik pada tiap simbolnya untuk mengganti simbol. Bisa kita pakai RBI dengan cara style reference, add style to list, simbol RBI, open, oke. Lalu bisa bebas kita berikan logo apa aja. Misalkan di sini saya berikan ini, name of TNI, SPN ini, rektorat ini, rumah kaca ini, Tantel, sini. Seperti ini, lalu kita klik aja apply, lalu udah dilihat, bisa dilihat ya, udah terganti untuk logo titiknya. Lalu selanjutnya kita labeling dengan klik labels, ini kita centang, lalu di sini tetap name, lalu teksnya Times New Roman, untuk ukuran teksnya kita kasih J10, lalu klik simbol, lalu di simbol ini kita edit simbol, mesh, halo, oke, lalu kita oke lagi. Seperti ini, lalu kita klik apply, lalu kita klik oke. Maka akan muncul seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita klik aja untuk di peta PN cabang Cacat. Oke, lalu pada jejaknya kita bebas mengubah warna, terserah warna pen. Di sini aku menggunakan warna biru muda, terus aku kasih jadi 2. Kita klik oke. Lalu untuk tracking pada kali ini akan menjadi seperti ini. Pada acara ke-6 untuk materi tracking. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan ialah kita klik file, kita klik save as, lalu kita masukin aja. Save. Oke, lalu untuk tutorial dari acara 6 pada kali ini dari aku udah selesai. Jika ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.